Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita gali lebih dalam sumber yang Anda bawa nih. Bagian 5 dari buku Simon Sinek, Start with Why. Judulnya aja udah bikin mikir ya. Tantangan terbesar adalah kesuksesan. Aneh nggak sih? Biasanya kan kita mikir tantangan itu ya meraih sukses. Tapi Sinek ini bilang justru suksesnya itu sendiri yang jadi tantangan. Kok bisa ya? Gimana ceritanya sebuah pencapaian malah bikin organisasi kayak kehilangan arah gitu. Nah, mari kita coba bedah bareng-bareng. Misi kita kali ini memahami kenapa sih, mengapa atau why sebuah organisasi itu bisa memudar seiring waktu. Dan dampaknya apa gitu kalau itu terjadi. Anda pernah nggak sih kepikiran misalnya soal Walmart? Dulu kan citranya bagus banget ya, melayani komunitas. Tapi kok bisa berubah drastis gitu setelah pendirinya Sam Walton wafat? Pertanyaan bagus banget, karena ini langsung nyambung ke inti perbedaan antara apa yang Sinek sebut pencapaian atau achievement sama kesuksesan atau sukses. Seringkali nih kita terlalu fokus ke apa yang kelihatan mata, yang udah dicapai, sampai-sampai lupa mengapa kita mulai semua ini awalnya. Oke, menarik. Coba kita bedah bedanya itu. Di sumber ini kan ada cerita soal pertemuan pengusaha super sukses, apa namanya? Gathering of Titans. Hasil surveinya di sana itu, wah cukup kagetin ya. 80% itu capai target finansial mereka. Udah kayak raya lah istilahnya. Tapi di angka yang sama 80% itu juga ngaku nggak merasa sukses. Rasanya ada yang kurang gitu. Ini kan kayak kontradiktif ya. Apa sih yang hilang menurut Sinek? Ya, yang hilang itu koneksi ke mengapa mereka tadi. Jadi pencapaian itu lebih ke target yang bisa diukur, checklist gitulah, apa yang diraih. Itu penting, iya jelas penting. Tapi kesuksesan menurut Sinek itu lebih kayak perasaan. Sebuah kondisi di mana tindakan kita, apa yang kita lakukan, itu terus sejalan sama tujuan atau keyakinan awal kita, mengapa kita melakukannya. Kalau kita cuma ngejar pencapaian doang, ya bisa aja kita sampai puncak gunung tapi rasanya hampa. Soalnya lupa kenapa kita susah-susah mendaki. Jadi gitu ya bedanya. Terus gimana sebuah organisasi bisa sampai lupa alasan mendaki ini? Sinek kan pakai istilah perpecahan ya, atau the split. Momen ketika si mengapa ini mulai kabur. Awalnya kan organisasi itu pasti digerakkan semangat ya, mengapanya kuat. Tapi biar bisa jalan terus, bertahan lama, kan perlu struktur, perlu bagaimana. Nah, di sini risikonya ya. Betul. Saat struktur dan proses, si bagaimana ini makin gede, makin kompleks, fokusnya bisa tanpa sadar geser. Fokusnya jadi ke hasil akhir, apa, dan cara paling efisien buat nyampe sana, bagaimana. Sementara si mengapanya pelan-pelan memudar. Analogi megafon di buku itu menarik banget sih. Organisasi jadi kayak megafon. Makin besar, suaranya makin kencang. Jadi apa yang mereka lakukan kedengeran kemana-mana. Tapi ironisnya, pesannya itu sendiri, si mengapa mereka melakukan itu, malah jadi nggak jelas. Jadi buram gitu ya. Iya, persis. Akibatnya, ya bisa ditebak, semangatnya luntur, orang kerja ya sekedar kerja aja bukan karena merasa terpanggil atau percaya sama tujuannya. Nah, kalau udah gitu, untuk gerakin orang yang dipakai bukan lagi inspirasi, tapi ya manipulasi. Bisa iming-iming bonus, bisa banting harga, bahkan bisa pakai rasa takut. Contoh Walmart setelah Sam Walton meninggal itu, wah ngena banget ya. Mengapa Pak Walton kan jelas banget melayani orang, karyawan, pelanggan, komunitas sekitar. Dia bahkan bilang, kita semua kerja bareng, itu rahasianya. Fokusnya kemanusiaannya gitu. Tepat sekali. Tapi sepeninggal beliau, fokusnya geser drastis. Obsesinya jadi ke bagaimana caranya nekan harga semurah mungkin. Dan apa aja yang perlu dilakuin demi efisiensi, demi margin keuntungan. Nah, si mengapa untuk melayani orang ini jadi kayak, ya luntur gitu aja. Ini bukan cuma soal ganti pemimpin, tapi juga gimana sistem pengukuran mereka, apa yang mereka anggap penting, itu mulai mengkhianati mengapa awal. Hasilnya ya kita tahulah. Muncul skandal soal perlakuan karyawan, dampak buruk ke komunitas lokal. Ironis banget kan kalau ingat niat awal pendirinya? Mereka kehilangan mengapa. Nah, ini nyambung nih ke poin soal pengukuran. Penting banget berarti ya apa yang kita ukur. Contoh Walmart tadi kan nunjukin betapa gampangnya fokus itu geser. Jadi apa yang kita pilih untuk diukur itu ngaruh banget ya. Kayak contoh Christina Harbridge dari Bridgeport Financial itu. Dia nggak cuma ngukur berapa uang yang berhasil ditagih,
tapi malah ngukur jumlah kartu ucapan terima kasih dari klien. Itu kan cerminan rasa hormat, cerminan mengapa perusahaannya dia. Hasilnya, keuangan malah lebih baik dan mengapanya tetap hidup. Atau Duin Honore yang justru mengukur keseimbangan kerja hidup karyawannya. Krusial banget itu. Kalau kita cuma ngukur apa ya, uang, output, penjualan itu aja, nggak cukup buat menjaga si mengapa tetap punya nyawa. Dan ini nyambung banget sama suksesi kepemimpinan. Pemimpin visioner yang tipe mengapa, kayak Gates, Jobs, atau Howard Schultz di awal-awal Starbucks, kalau mereka pergi tanpa berhasil menanamkan mengapa itu secara mendalam ke budaya perusahaan, penggantinya yang seringkali tipe bagaimana, jago banget di operasional, bisa kesulitan jaga api inspirasi awal itu. Kita lihat kan, Apple sempat goyah pas Jobs pergi pertama kali. Microsoft juga, Starbucks juga gitu, di awal transisi kepemimpinan mereka. Coba bandingin sama Southwest Airlines ya. Mengapa dari Herb Kelleher itu kayaknya udah mendarah daging banget di budaya mereka. Sampai-sampai penerusnya, kayak Howard Putnam yang digambarin sederhana banget, katanya kaos kakinya aja bolong itu bisa ngelanjutin semangat mengapa itu. Atau Jim Sinegal di Costco. Kebijakannya kan mirip mengapa awal Sam Walton ya, utamain karyawan dulu. Dia terus bangun loyalitas jangka panjang, biarpun sering dikritik Wall Street. Mereka ini bukti kalau mengapa yang hidup itu bisa melampaui sosok pendirinya ya. Iya, Southwest sama Costco itu contoh bagus di mana mengapa itu bukan cuma jadi slogan atau poster di dinding, tapi udah jadi sistem, jadi budaya. Pengukuran mereka lebih dari sekedar profit kuartalan. Dan suksesi pun direncanakan buat jaga nilai inti itu tetap hidup, bukan cuma jaga mesin operasionalnya jalan terus. Oke, jadi jelas banget ya kesimpulannya. Tantangan sesungguhnya itu justru muncul setelah puncak kesuksesan diraih, yaitu menjaga jiwa awal, menjaga si mengapa organisasi itu ada. Tanpa mengapa yang jelas, yang terus dijaga, dirawat, sehebat apapun pencapaian apa kita, seefisien apapun cara bagaimana kita, organisasi bisa jadi kayak megafon tadi, suaranya kenceng, tapi pesannya kosong. Loyalitas yang tulus, baik dari dalam maupun dari luar, ya bakal susah bertahan lama. Kalau Anda merasa udah capek banyak hal, tapi kok nggak merasa sukses, nah itu bisa jadi sinyal mengapa Anda lagi redup tuh. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan ya. Saat Anda lagi sibuk ngejar berbagai target, entah itu pribadi atau buat organisasi Anda, gimana caranya Anda secara sadar memastikan mengapa di balik semua itu tetap jadi kompas utama? Karena kesuksesan sejati itu, ya menurut Sinek ini, bukan cuma soal sampai di tujuan akhirnya, tapi juga soal merasakan makna di sepanjang perjalanannya itu sendiri.